lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Bang Kica berada di hutan kota Buperta Cibubur untuk mencari udara segar, menghilangkan kepengapan karena kondisi pandemi yang mengharuskan kita banyak stay at home. Meski banyak nyamuk, tapi tidak mengurangi kesegaran yang bisa kita hirup di hutan kota ini. Sembari menikmati segarnya udara di hutan kota ini, Bang Kica ingin mengajak kita semua untuk bicara, berdiskusi, berceloteh, berkicau tentang apa yang saat ini sedang dialami oleh teman-teman kita di KPK. Ya, sebagaimana kita tahu dari media massa, dari berita-berita, bahwa beberapa minggu yang lalu terhadap pegawai KPK dilakukan apa yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Tes ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan undang-undang atau pemenuhan perintah undang-undang bahwa seluruh pegawai KPK harus menjadi ASN. Sehingga dilakukanlah tes. Dan hasil dari tes tersebut meskipun belum diumumkan, tetapi dari bocoran-bocoran, dan itu setelah dikonfirmasi diiyakan oleh beberapa kalangan di internal KPK bahwa terdapat 75 orang karyawan yang tidak lulus atau yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Dan dari bocoran-bocoran diketahui bahwa sebagian besar atau seluruh dari mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini adalah orang-orang yang selama ini kiprahnya sangat menonjol di KPK, orang-orang yang integritasnya sangat teruji, orang-orang yang naluri mengendus kejahatannya sangat tinggi, orang-orang yang tidak menyerah dengan kondisi dan keadaan apapun. Itu berita yang beredar. Dan salah satu nama yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan adalah sohib kita Novel Baswedan, atau katakanlah teman kita Novel Baswedan. Novel, selama ini kita tahu bahwa beliau termasuk salah seorang motor yang membuat harum nama KPK. Dan kita juga tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Novel dalam satu peristiwa disiram dengan air keras ketika Novel pulang sholat subuh di daerah kediamannya Kelapa Gading. Dan beberapa tahun kemudian berdasarkan pemberitaan kita saksikan bahwa yang menyiram Novel adalah 2 orang, dan mengaku bahwa motif dia menyerang Novel adalah dendam personal. Sesuatu yang sangat amat lucu, karena secara personal Novel sendiri membantah bahwa beliau tidak kenal dan tidak pernah berurusan dengan 2 orang yang telah diputus secara bersalah oleh pengadilan. Dan akibat dari peristiwa tersebut, Novel kehilangan penglihatan di satu matanya dan penurunan daya lihat di matanya yang lain. Itulah pengorbanan yang dialami oleh Novel Baswedan. Dan ternyata pengorbanan tersebut harus dia bayar dengan keadaan kondisi atau katakanlah cap bahwa beliau tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sobat Jelata yang berbahagia, agak mengherankan juga terhadap para karyawan KPK ini dilakukan tes wawasan kebangsaan, karena kita tahu bahwa sebelum mereka bekerja di KPK, sebelum mereka berbakti di KPK, baik mereka yang berasal dari instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan BPKP, itu adalah orang-orang yang
kapasitasnya, integritasnya telah diuji dengan screening yang ketat dan mereka lulus. Dan kita tahu juga bahwa novel ini adalah salah seorang utusan atau asal dari instansi novel adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan beliau adalah tentu saja orang yang terbaik di instansinya. Dan pada saat ada kesempatan untuk memilih apakah tetap menjadi karyawan KPK atau kembali ke instansinya, maka novel memilih untuk mengundurkan diri dari instansinya. Tentu sebagai seorang perwira polisi yang menyelesaikan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan pernah berdinas di kepolisian, siapa yang akan meragukan soal wawasan kebangsaan Novel Baswedan ini? Tetapi itulah yang terjadi saat ini. Novel konon katanya tidak lulus wawasan kebangsaan. Apa reaksi masyarakat sipil terhadap peristiwa ini, terhadap adanya tes wawasan kebangsaan ini? Banyak sekali masyarakat sipil menyatakan, mengajukan keheranannya, terutama sekali yang menyangkut soal-soal atau proses wawancara atau materi wawancara yang terjadi atau dilakukan dalam prosesi menentukan tes wawasan kebangsaan dari kalangan KPK ini. Banyak materi-materi yang dipertanyakan, dan tentu saja masyarakat mempertanyakan adalah bagian dari hak mereka, bagian dari rasa cinta dia terhadap negara ini. Dan reaksi yang muncul dari penyelenggara adalah TikTok, bahwa para petinggi KPK menyatakan sepenuhnya tes tersebut dilakukan oleh pihak luar, dan soalnya dirumuskan oleh beberapa instansi, antara lain oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara. Dan soal bagaimana status dari 75 orang yang tidak lulus ini, beredar juga surat yang entah benar entah tidak yang ditangani oleh Ketua KPK Firly, bahwa mereka tidak lolos, dan pada intinya diharapkan segera menyerahkan tugas-tugasnya kepada atasannya, atau kasus-kasus yang ditangani segera diserahkan. Tetapi terkait surat ini tidak ada bantahan dan tidak ada juga pengiyahan bahwa surat itu benar adanya. Yang jelas ada statement dari KPK bahwa soal status ke-75 orang yang tidak lolos tersebut dilemparkan atau ditentukan bagaimana putusannya oleh Kemenpan, Kementerian Pendidikan Aparatur Negara. Tetapi ternyata Kemenpan juga berdasarkan rilis atau berita-berita yang kita baca menyatakan bahwa itu sepenuhnya adalah wewenang KPK. Yang menarik adalah kajian dari Nahdlatul Ulama, sebuah lembaga yang kita tahu adalah lembaga keagamaan yang terbesar di Republik ini, yang mempunyai unit-unit kajian yang ini dilakukan oleh unit kajian yang spesial atau khusus menangani masalah hukum. Kajian dari Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan ini sangat mengada-ada, atau untuk tidak salah, lebih baik Bang Kica ingin bacakan saja apa yang menjadi isi dari atau kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kajian dilakukan oleh LAK-PESDAM, yaitu Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebuah unit atau entitas yang berada dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Hasil kajian lembaga ini adalah TWK yang diselenggarakan KPK, bukan tes masuk menjadi ASN. Pegawai KPK yang dites adalah mereka yang sudah lama bekerja di KPK, terbukti memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi, dan sebagian dari mereka sedang menangani kasus korupsi mega proyek yang sangat serius. Oleh karena itu, TWK tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi.
2. Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK karena pelaksanaan TWK cacat etik moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 45. 3. Meminta kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme, dan pelanggaran yang lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancarai. 4. Meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mengembalikan TWK untuk calon ASN sebagai uji nasionalisme dan komitmen bernegara yang berdasarkan Pancasila UUD 45, bukan sebagai screening dan litsus zaman Orde Baru atau minnah zaman Khalifah Abbasiyah. Mengajak kepada masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan menguatkan KPK dengan cara menjaga independensinya dari pengaruh eksternal yang bertujuan melemahkan dan melumpuhkan KPK, baik secara cepat maupun lambat. Kita butuh lembaga KPK yang independen, kompeten, dan loyal terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi begitulah kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Dan kita berharap bahwa pemerintah benar-benar mendengar kajian ini. Lalu ada lagi reaksi dari masyarakat sipil lainnya, terutama sekali adalah para pegiat sosial yang selama ini concern dalam memperhatikan isu-isu yang menyangkut korupsi. Hampir semua menyatakan bahwa ini bagian dari cara-cara yang tidak benar dalam rangka mengenyahkan, dalam rangka memisahkan, dalam rangka mengeluarkan orang-orang yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang istiqomah menegakkan tugasnya, orang-orang yang integritasnya teruji, orang-orang yang mempunyai naluri endus yang sangat tinggi dalam menangkap, dalam menyelidiki, dalam menyidik kasus-kasus korupsi. Konon katanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus besar. Kita berharap polemik, katakanlah kehebohan-kehebohan yang terjadi di KPK ini cepat selesai. Dan oh ya, satu hal lagi, bahwa pagi ini Bang Kicca menerima rilis berita bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk, bupati yang berasal dari partai PDIP. Lagi-lagi partai ini menjadi partai yang kadernya banyak dicokok oleh KPK. Peristiwa beberapa bulan yang lalu, bahkan seorang menteri yang merupakan wakil bendahara dari PDIP, Menteri Sosial, dicokok juga oleh KPK. Dan tentu masalah ini juga bisa menyebabkan adanya silent movement, tentu saja, dan atau menyebabkan tidak nyamannya kenapa harus kader mereka yang dicokok. Kita berharap bahwa masalah yang menyelimuti KPK saat ini cepat selesai dan KPK bisa kembali bertugas dengan tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, dan mudah-mudahan Republik ini ke depan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin orang-orang yang jujur, lurus, sehingga distribusi keadilan sosial bisa berjalan dengan benar, distribusi keadilan sosial bisa berjalan dengan cepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari hutan kota Cibubur.